Orang tua pasti menghendaki pertumbuhan normal dari anak. Demikian juga Bapa di sorga. Jadi panggilan yang pertama ini adalah panggilan kelahiran baru, menjadi anak-anak Allah. Nah, kemudian ada panggilan berikutnya, yaitu panggilan untuk menjadi anak Tuhan yang dewasa, yang taat sepenuh kepada Bapa Surgawi melalui pimpinan Roh Kudus. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas Anda sekaliannya. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini, saya akan mengajak Anda merenungkan tentang panggilan kita sebagai orang Kristen. Ketika Tuhan memanggil Anda, memanggil saya, sebetulnya ada dua tahap panggilan. Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, itu dapat kita temukan di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Saya bacakan, saudaraku. Tetapi semua orang yang menerimanya, jadi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus di dalam pembicaraannya atau dialognya dengan Nikodemus berbicara tentang kelahiran baru. Nah, saudaraku, peristiwa kelahiran baru itu digambarkan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12-13 ini. Begitu kita menerima, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus dosa kita, Dia kita akui sebagai Tuhan kita, maka pada saat itu terjadi peristiwa yang tertulis ini. Semua orang, Anda dan saya termasuk semua orang yang menerimanya. Berbahagialah kita yang tidak menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberinya kuasa, jadi oleh Bapa diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan kemudian ayat 13 dikatakan, bukan anak secara jasmani, secara biologis, tetapi anak dalam pengertian diadopsi, diangkat. Nah, itulah peristiwa yang masuk dalam bagian keluarga Allah itu dipakai istilah kelahiran baru. Ya, Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus, you must be born again. Engkau harus dilahirkan kembali. Nah, saudaraku, inilah panggilan yang pertama. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi anggota keluarga Bapa Surgawi, menjadi anak-anak Allah, melalui percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi panggilan ini nggak berhenti sampai di sini, saudara. Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi dewasa. Ya, seperti orang tua kalau punya anak, meskipun anaknya ini lucu dan tentunya membahagiakan orang tuanya, tetapi orang tua siapa yang tidak ingin anaknya itu bertumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, tambah pinter, tambah besar, dan akhirnya menjadi dewasa. Ya kan? Kalau anak oek-oek nangis ya, kemudian meskipun lucu, tapi lucu terus, setahun, 2 tahun tetap lucu terus, tetap bayi terus, saya kira orang tuanya stres, saudara. Orang tua pasti menghendaki pertumbuhan normal dari anak. Demikian juga Bapa di sorga. Jadi panggilan yang pertama ini adalah panggilan kelahiran baru, menjadi anak-anak Allah. Nah, kemudian ada panggilan berikutnya, yaitu panggilan untuk menjadi anak Tuhan yang dewasa, yang taat sepenuh kepada Bapa Surgawi melalui pimpinan Roh Kudus. Saudara, kita akan lihat ya ayatnya di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Satu ayat, saudara. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas tentang seri Roh Kudus, saya juga menyinggung akan ayat ini. Nah, sekarang kita masuk dalam panggilan yang kedua. Panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, panggilan yang kedua apa? Di sini dikatakan ayat 14,
semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ya, anaknya satu ya, saudaraku ya, adalah anak Allah. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Yunaninya, kata anak Allah ini huion, yang dari kata dasar huios, anak yang biasanya difahami anak yang dewasa, yang mengerti akan kehendak bapaknya, huios. Sedangkan tadi ya, peristiwa kelahiran baru, semua orang yang menerima dia, yang percaya kepadanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, disinilah teknon, saudaraku ya. Jadi ini anak yang kecil, masih kecil, yang tentunya lebih pemahamannya, pengertiannya lebih kepada kamu itu anakku, begitu ya. Tapi bukan pemahamannya anak yang bisa dibanggakan, karena anak yang sudah bisa mewakili akan bapaknya. Ya saudara, saya seringkali melihat di dalam perusahaan-perusahaan seorang pengusaha besar yang sudah lanjut usia, dia mulai melatih anak-anaknya untuk menduduki posisi-posisi penting dalam perusahaannya, sampai saatnya anaknya itu mampu. Ya, orang tuanya, ayahnya mendelegasikan akan wewenang yang lebih besar lagi, dan akhirnya anak itu menjadi sama seperti bapaknya. Menjadi direktur-direktur, orang-orang yang bisa mengambil keputusan di dalam perusahaan tersebut, menggantikan akan sang ayah. Nah, seperti ini gambarannya, saudaraku ya. Gambaran tentang bedanya teknon dan huios atau huion. Itu beda. Nah, Tuhan Yesus, saudaraku ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Kata anak itu pakai akar kata huios ini, huion, saudara. Jadi, kita ini harus menuju kepada keserupaan dengan Yesus. Itu panggilan yang kedua. Satu-satunya jalan ialah kita akrab dan memahami akan firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh. Makanya tadi dikatakan dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, saudaraku, jadi hal terpenting bagi kita untuk terus bertumbuh menjadi anak Allah yang dewasa, itu harus menjadi pengejaran kita. Pengejaran kita setiap saat. Kita jangan puas hanya, ya aku anak Tuhan, aku diselamatkan, dosaku diampuni. Jangan puas di sana. Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita bertumbuh. Nah, hal terpenting di dalam hidup kita setiap hari adalah mengenali dan mengetahui akan kehendak Bapa dan mentaatinya. Melakukan kehendak Bapa. Seperti Tuhan Yesus berkata, makananku. Ya, coba kita lihat, saudara ya. Ini contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam percakapan dengan perempuan Samaria ketika murid-muridnya akhirnya bertanya, ini apakah ada orang yang memberi makanan kepada guru gitu ya, mereka bertanya-tanya. Ayat 34, maka kata Yesus kepada mereka, Yohanes 4, maaf ya, Yohanes 4. Maka kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita ini harus mengerti, saudaraku, apa yang menjadi kehendak Dia. Kalau ngerti aja enggak, bagaimana kita bisa mengerjakan? Dan itu makanan. Makanan itu kan sesuatu yang kita butuhkan setiap hari, betul ya? Saya pagi hari, ya, saya sedang baca firman, sedang mendengarkan firman dari smartphone saya baca Alkitab. Istri saya sudah jawil pundak saya, yuk makan dulu. Dan saya tidak menolak, karena makan itu sesuatu yang dibutuhkan, saudara. Dan nikmat, saudara. Nah, kita pun seharusnya seperti itu. Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia. Ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada dua. Melakukan kehendak Dia. Jadi mengetahui kehendak Dia melalui firman dan Roh itu paling penting, hari lepas hari. Setelah itu, kerjakanlah apa yang menjadi kehendak Bapa untuk hari itu, dan seterusnya. Jadi ada dua juga, saudaraku, yang day by day, dan juga untuk yang jangka panjang. Kita harus mempertanyakan itu kepada Tuhan, mendoakan itu, dan mencari itu. Dan kalau kita mencari dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan. Itu janji Tuhan, saudaraku ya. Nah, kemudian, menyelesaikan pekerjaannya ini juga penting.
Jangan sampai kita punya utang kerjaan, saudara. Ya, tema kita tahun ini masih aku berhutang. Dan saya bersyukur bahwa pandemi ini membuat saya menyelesaikan hutang saya, yaitu saya ingin seluruh pengetahuan, pengertian, pemahaman firman Tuhan yang Tuhan berikan pada saya bisa bagikan melalui video-video ini. Supaya saya bisa menyelesaikan akan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Nah, jadi mengetahui kehendak Bapa dan mentaatinya itu hal terpenting di dalam proses kita menuju kedewasaan sebagai orang percaya. Nah, saudaraku, ini adalah 2 tahap panggilan yang saya berharap saudara sadari dan nikmati akan kasih karunia Tuhan yang telah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Setelah jadi anak, lahir baru, marilah kita bertumbuh menjadi dewasa melalui taat pada firman dan pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.